Hai Sobat Pita Cerita Sinema, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh lumba-lumba harus bergabung dengan makhluk laut untuk mengalahkan musuh yang hebat. Hari ini kita akan merangkum cerita film Dolphin Boy tahun 2022. Seekor lumba-lumba kecil sedang berpetualang di lautan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan gurita menakutkan yang mulai mengejarnya. Makhluk itu mencoba mengepung si anak lumba-lumba. Sayangnya, udara Snowball menipis dan ia harus berenang ke permukaan untuk bernapas. Saat mencoba melarikan diri, ia ditangkap oleh gurita. Namun makhluk jahat itu memutuskan untuk melarikan diri saat melihat induk anak lumba-lumba itu mendekat. Sebagai upaya untuk menyingkirkan Nana, gurita itu menghancurkan sebuah rantai. Hal itu menyebabkan banyak pipa logam jatuh menimpa pasangan itu. Setelah berenang melalui salah satu pipa, Nana berhasil menyelamatkan anaknya. Tapi ia malah terjebak karena celahnya terlalu kecil untuk ia lewati. Karena kehabisan napas, Snowball mencoba berenang ke permukaan. Lagi-lagi, ia dihalangi oleh gurita yang bersikeras untuk menangkap anak lumba-lumba itu. Namun pada akhirnya, justru sang guritalah yang tertangkap oleh puing-puing yang jatuh dari langit. Beberapa menit kemudian, Nana berhasil membebaskan diri dan pergi menemui putranya. Snowball mengungkapkan bahwa ia telah menemukan makhluk misterius di lautan. Nana menyadari bahwa bayi itu membutuhkan udara dan membawanya untuk bernapas. Snowball kemudian memperkenalkan anak laki-laki itu kepada teman-temannya. Mereka semua mencoba mencari tahu jenis hewan apa anak itu. Karena tidak memiliki sisik, makhluk itu tidak dapat dianggap sebagai ikan, bukan juga krustasea karena tidak memiliki cangkang. Dari waktu ke waktu, Snowball perlu membawa bayi itu ke permukaan. Ia pun memutuskan untuk meminta bantuan penyu tua untuk mencari tahu apakah ia berbahaya. Namun, tak butuh waktu lama sebelum anak lumba-lumba itu memenangkan hati si penyu laut. Si penyu menyatakan bahwa anak laki-laki itu diterima untuk tinggal di terumbu karang tersebut. Pada minggu-minggu pertama, Nana merasa kehilangan arah karena ia tidak tahu cara merawat bayi baru ini. Snowball lalu mengambil inisiatif untuk mengajari adik kecilnya segala hal yang perlu ia ketahui untuk hidup di lautan. Duo ini selalu mendapat masalah selama petualangan mereka. Dan Nana selalu ada untuk melindungi anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, Snowball dan Dolphin Boy menjadi semakin tak terpisahkan. Ibu Dolphin Boy merasa bangga saat ia menyadari bahwa anak bungsunya menjadi semakin mandiri. Sekarang setelah dia beranjak dewasa, bocah itu mulai bertanya-tanya mengapa dia sangat berbeda dari keluarganya. Snowball pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saat ia menyadari bahwa ia bukanlah lumba-lumba, Dolphin Boy tidak terkejut. Saudara laki-lakinya mengatakan bahwa ia menemukannya di dalam kerang raksasa. Duo ini kemudian memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan karena itu adalah area laut yang terlarang. Saat menemukan kapal itu, sang bocah memutuskan untuk membukanya dan masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu, seekor makhluk mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat itu. Tempat itu gelap dan dipenuhi plankton yang berpendar. Setelah mencicipi makanannya, Snowball mengklaim bahwa benda-benda hijau itu lezat. Pasangan itu sudah dalam perjalanan keluar saat Dolphin Boy melihat sebuah kalung dengan gambar di atasnya. Ia memutuskan untuk membawanya karena ini adalah pertama kalinya sang bocah melihat makhluk serupa. Keesokan paginya, Nana tiba di sarangnya dan melihat kedua bersaudara itu. Ia kemudian perlahan mendekati mereka. Setelah mendengar percakapan di antara mereka, ia mendapati bahwa putra-putranya telah pergi menjelajah ke area terlarang. Dolphin marah kepada Snowball karena mengungkapkan kebenaran kepada Dolphin Boy. Sang bocah mengklaim bahwa ia kecewa kepada ibunya karena ibunya menyembunyikannya begitu lama. Sang bocah percaya bahwa ia adalah hewan yang cacat karena ia satu-satunya yang dari jenisnya. Tapi sekarang setelah ia menemukan kebenaran, ia ingin tahu dari mana ia berasal. Dolphin Boy lalu memutuskan untuk kembali ke tempat ia ditemukan. Tentu saja saudara laki-lakinya menemaninya. Mereka baru saja akan memasuki reruntuhan pesawat sekali lagi, tetapi Nana muncul dan menawarkan diri untuk pergi menyelidiki menggantikan putranya. Tiba-tiba tentakel raksasa muncul dari kedalaman dan menyerang lumba-lumba itu. Melihat ibunya dalam bahaya, Dolphin Boy mencoba membuka kapal dan mencari jalan keluar untuknya. Namun, bocah itu kehilangan napas dan pingsan. Nana kemudian memerintahkan Snowball untuk membawa saudaranya ke permukaan dan tidak membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Setelah membantu bocah itu pulih, lumba-lumba itu pergi ke lelaki tua itu dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan ibunya. Namun, penduduk terumbu karang lainnya mendekat dan mulai menuduh si anak lumba-lumba. Mereka menyebutnya tidak bertanggung jawab karena melanggar aturan. Tepat pada saat itu, gurita mendekat. Ketika dia tahu bahwa dialah yang memenjarakan Nana, Snowball menyerangnya, tetapi terlempar ke bebatuan. Saat Dolphin Boy membantu saudaranya pulih, gurita melepaskan tinta beracunnya ke seluruh terumbu karang. Ia lalu mengungkapkan bahwa lembah hitam yang berada di zona terbatas adalah satu-satunya tempat berlindungnya selama beberapa tahun. Gurita mengatakan bahwa saat pesawat jatuh ke laut, dia terperangkap di dalamnya. Agar tidak mati kelaparan, gurita harus memakan plankton yang hidup berlimpah di sana. Berkat hal ini, dia tumbuh tak terkendali dan menjadi lebih kuat dari makhluk lain sejenisnya. Monster itu terperangkap di dalam kapal sampai Dolphin Boy muncul dan membuka jalan keluar. Dengan cara ini, dia bisa melarikan diri.
Bertekad untuk memperbaiki kesalahannya, bocah itu mengambil tongkat untuk menyerang musuhnya dan bersembunyi untuk mengejutkannya. Sementara itu, Snowball menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengalihkan perhatian Gurita. Ia berencana membalas dendam pada Gurita karena telah memenjarakan ibunya di kapal. Nahasnya, ia malah ditangkap oleh monster itu. Tepat saat itu, Dolphin Boy mendekat dan menggigit sang musuh. Ia kemudian mencoba menyerangnya, tapi juga ikut tertangkap. Menatap bocah itu, Gurita segera menyadari bahwa bocah itu tidak seharusnya ada di sana. Saat ia melihat jaring ikan mendekat, Gurita itu memerintahkan antek-antek barunya untuk membawa bocah itu pergi. Berjam-jam kemudian, nelayan itu membawa si bocah ke pantai dan menyerahkannya kepada Kapten Merfarit. Saat menatap kalung di leher bocah itu, si kapten segera mengenali wanita di foto itu. Saat Dolphin Boy terbangun, dia terkejut melihat manusia lain di dekatnya. Ia lalu merangkak untuk mencoba melarikan diri tanpa membangunkannya. Namun misi rahasianya menjadi kacau balau saat bocah itu menemukan makan siang yang telah disiapkan kapten untuknya. Saat Merfarit terbangun, dia mencoba menghentikan Dolphin Boy yang melarikan diri. Tapi si bocah berhasil mencapai pantai dan merangkak melintasi pasir. Ia terus merangkak sampai ia menemukan kuburan lumba-lumba. Burung camar terbang mengitari tubuh hewan-hewan yang tak bernyawa itu. Bocah itu pun merasa sedih melihat saudaranya terdampar di pasir. Untungnya Snowball masih hidup. Snowball bercerita bagaimana ia ditangkap oleh jaring itu atas kemauannya sendiri. Ia tertangkap karena ia tidak ingin kehilangan adik laki-lakinya. Setelah berpelukan, mereka mulai memikirkan rencana untuk mengembalikan si lumba-lumba ke laut. Mereka menangisi kematian Nana, dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan ibu mereka hari itu. Tergerak oleh situasi tersebut, Merfarit memutuskan untuk membantu mereka. Pria itu kagum melihat Dolphin Boy berkomunikasi dengan lumba-lumba. Pria itu menarik ekor hewan itu sampai lumba-lumba itu mampu kembali ke lautan. Saat mereka berada di air, sang kapten mengaku mengenal ibu bocah itu. Ia mengatakan bisa membawanya kepada ibunya. Dengan patah hati, bocah itu mengucapkan selamat tinggal kepada Snowball. Ia mengatakan bahwa ia perlu bertemu ibunya. Namun sebelum ia pergi, Dolphin Boy berjanji bahwa ia akan segera kembali. Keesokan paginya saat ia bangun, bocah itu mencoba berjalan mengitari kamarnya. Namun ia terjatuh dan harus merangkak ke pintu keluar. Ia segera menyadari bahwa ia terkunci di tempat itu. Di luar ada istri Kapten Merfarit dan putri mereka. Setelah mendengar gadis kecil itu memanggil ibunya, Dolphin Boy mulai membayangkan bahwa wanita ini juga bisa menjadi ibunya. Setelah membebaskan diri, ia mulai mengejarnya. Saat berlari melewati pasar, bocah itu mendengar panggilan minta tolong yang datang dari salah satu kios. Ia memutuskan untuk membantu seekor ikan kecil dari nasibnya yang kejam. Si koki menangkap basah bocah itu dan banyak pedagang bersatu mengejarnya dengan harapan bisa mendapatkan kembali barang-barang curian tersebut. Saat ia mendekati laut, bocah itu terkepung. Lalu ia melemparkan akuarium itu ke laut. Pada titik ini, ikan malang itu sangat gembira, percaya bahwa ia telah mencapai kebebasan yang telah lama diimpikannya. Tapi kenyataannya, ia masih terjebak di dalam akuariumnya. Pada hari yang sama, sang kapten pergi ke bar Majid dan memberitahunya bahwa ia telah menemukan seorang bocah laki-laki yang dapat berkomunikasi dengan lumba-lumba. Untuk mengetahui apakah Merfarit mengatakan yang sebenarnya, Majid memberitahunya bahwa ia akan memasukkan bocah itu ke dalam kompetisi menyelam. Majid percaya karena jika ia dapat berkomunikasi dengan hewan laut, ia dapat memenangkan kontes dengan mudah. Tepat pada saat itu, istri kapten memasuki bar. Segera setelah itu, beberapa warga yang tidak puas muncul, mengatakan bahwa Dolphin Boy baru saja menggeledah supermarket. Pasangan itu kemudian memutuskan untuk membawa si bocah ke rumah mereka. Setelah memandikannya, mereka mengajarinya apa yang perlu ia ketahui untuk hidup dalam masyarakat manusia. Beberapa hari kemudian, Merfarit mengajak anak laki-laki itu naik perahunya. Untungnya, Dolphin Boy dapat bertemu saudaranya lagi. Saat menyelam, pasangan itu melihat nelayan tua itu sedang mencari sesuatu yang hilang di dasar laut. Tapi mereka tidak mengerti apa yang ia rencanakan untuk ditemukan. Suatu hari saat matahari terbenam, sang kapten meminta bocah itu membantunya memenangkan kompetisi. Dengan cara ini, ia dapat membeli kapal baru dan membawa Dolphin Boy ke pulau tempat ibunya berada. Mendengar ini, bocah itu akan meminta saudaranya untuk membantunya melatihnya guna memenangkan kompetisi ini. Saat hari besar itu tiba, sambil berlayar melintasi samudra, pasangan itu diejek oleh anak buah Majid yang mengejek perahu kecil mereka. Namun mereka tidak terintimidasi. Mereka dengan hati-hati menyaksikan lawan-lawan Dolphin Boy beraksi. Para penyelam sudah bersiap dan bocah itu menjadi orang terakhir yang melompat ke air. Setibanya di dasar laut, bocah itu menumpang pada saudaranya dan akhirnya kehilangan kalungnya di jalan. Pada saat ini, nelayan tua yang juga menyelam di sana memutuskan untuk mengambil benda itu. Tak lama kemudian, penyelam pertama Majid kembali dengan banyak harta karun yang ditemukannya. Tapi Merfarit tidak khawatir karena dia yakin dengan kemampuan bocah itu. Beberapa menit kemudian, kompetisi berakhir dan bocah itu naik ke perahu dengan barang-barang yang telah dia kumpulkan. Melihat jumlah cangkang yang sedikit, kapten itu kecewa dan menerima kekalahannya. Sebaliknya, Majid sangat gembira karena telah memenangkan kemenangannya. Ia lalu kembali ke pantai. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Merfarit untuk menyadari bahwa semua tiram itu dipenuhi mutiara. Ia sangat gembira saat menyadari bahwa ia baru saja menjadi orang kaya.
Tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi diserang dan kepala kapten dipukul. Pasangan itu kemudian diseret ke tengah laut. Ketika terbangun, Merfarid mendapati bahwa ia telah ditangkap oleh sekelompok perompak yang berencana mencuri mutiaranya. Untungnya, pria itu menelan mutiara-mutiara itu sebelum pingsan, yang membuat harta karun itu tidak mungkin dicuri. Jadi, para wanita itu memerintahkan kapten untuk makan buah-buahan agar mutiara-mutiara itu keluar dari tubuhnya. Jika tidak, mereka harus merobek perutnya untuk mengeluarkannya. Alternatif pertama tampaknya merupakan pilihan yang paling masuk akal, jadi Merfarid melahap puluhan buah. Kemudian para wanita itu mulai merayakannya dan kapten memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam perayaan itu. Sementara itu, Dolphin Boy melihat hiu di kapal yang telah ditangkap. Ia pun memutuskan untuk membantunya kembali ke laut. Gembira dengan musiknya, Merfarid mulai bernyanyi. Para wanita memutuskan untuk mengikatnya lagi karena dia seharusnya tidak tahu liriknya. Mereka kemudian memutuskan untuk membawa pria itu ke pemimpin mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di pulau misterius. Yang tidak disadari para pelaut adalah nelayan tua itu berhasil mengikuti mereka dan tepat berada di belakang mereka. Saat berjalan melewati tempat itu dengan mata tertutup, Merfarid bertanya apakah ia telah dibawa ke Pulau Merah. Ia lalu menyatakan bahwa ia pernah ke sana sebelumnya. Setelah memasuki sebuah gua, mereka tiba di tempat persembunyian Nenek Zar yang segera mengenali Kapten Merfarid. Wanita tua itu ingat bahwa pria itu pergi 10 tahun lalu dan bertanya apa yang telah dilakukannya selama ini. Zar mengatakan bahwa sangat sulit merawat Nahid sendirian dan bahwa dia menangis selama bertahun-tahun. Menurut wanita itu, air matanya sangat kuat hingga dianggap sebagai obat yang ajaib. Nahid sedang mengambang tanpa sadar di sebuah danau kecil saat ia ditemukan oleh putranya. Sang bocah sangat gembira melihat ibunya untuk pertama kalinya. Malam itu, di depan api unggun, Nenek Zar memberitahu sang anak bahwa ibunya dibawa ke pulau itu setelah Merfarid menyelamatkannya dari laut. Wanita itu mengigau dan terus berbicara sepanjang waktu tentang anaknya, yang dia percayakan kepada seekor lumba-lumba. Saat bocah lumba-lumba biasa dan ibunya jatuh, Merfarid harus melompat ke laut karena kapalnya hancur. Setelah itu, sang kapten ditinggalkan tanpa kapal dan, karena itu, tidak dapat kembali ke pulau itu. Nenek Zar kemudian memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Nahid tidak mungkin akan sembuh, tetapi di tubuhnya terdapat penawar yang menetralkan racun apapun. Pada saat itu, nelayan tua itu mengungkapkan kehadirannya dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menghadapi mereka. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah mencari penawar ini selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya ia terus menyelam di sekitar tempat kecelakaan pesawat itu terjadi. Setelah mengamati bocah itu, nelayan itu menyimpulkan bahwa hanya bocah itu dan saudara lumba-lumbanya yang mampu mencapai tempat penawar racun itu disembunyikan. Mendengar ini, anak lumba-lumba itu dengan cepat menawarkan bantuan. Tapi Nenek Zar tidak ingin mempertaruhkan nyawa bocah itu. Namun sang bocah rela mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan ibunya. Dan sementara semua orang tidur, ia mengundang para nelayan untuk memulai misinya. Saat mereka tiba di lokasi kecelakaan, Snowball membawa saudaranya ke kapal agar mereka dapat mencari obatnya. Pasangan itu kemudian memasuki gua yang bersinar dan dikejutkan oleh kepiting dan pasukan pelayannya yang mulai menyudutkan mereka. Bocah lumba-lumba bertanya, mengapa makhluk gila itu menganggap dirinya kepala kelompok itu? Kepiting membenarkannya dengan mengatakan bahwa ia satu-satunya yang memiliki cangkang yang dimodifikasi. Namun, sandiwara tersebut terbongkar saat sang bocah mencuri cangkangnya dan membuangnya. Ia mengatakan bahwa siapapun yang berhasil menangkapnya akan menjadi pemimpin berikutnya. Dengan cara ini, keduanya berhasil memberi ruang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tak disangka, mereka malah menemukan penyu tua yang malang. Penyu tua itu menjelaskan bahwa tinta yang dikeluarkan oleh gurita telah mengubah semua temannya menjadi minion zombie. Untuk mencegah hal ini terjadi pada mereka juga, kedua bersaudara itu tidak boleh menghirup asap tersebut. Keduanya menyelinap melewati gurita tanpa ketahuan dan berhasil mencapai pesawat. Beberapa menit kemudian, bocah lumba-lumba kembali ke permukaan dengan botol di tangan lalu memberikan obat itu kepada para nelayan. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ia telah ditipu selama ini. Karena pria itu sebenarnya adalah seorang penipu. Dengan bantuan saudaranya, bocah itu melompat ke perahu dan menyerang musuhnya. Tetapi pria jahat itu berhasil menyingkirkannya. Dan sebelum melarikan diri, ia memutuskan untuk mengatakan kebenaran tentang orang tuanya. Nelayan penipu itu mengatakan bahwa selama beberapa tahun, orang tua bocah itu menguji zat tersebut pada ikan laboratorium. Penipu itu juga bekerja pada pembuatan obat tersebut, dan bersama dengan pasangan itu mulai menghasilkan uang dari pemasarannya. Namun, saat dimodifikasi, senyawa tersebut mampu menyebabkan ikan menjadi agresif dan ayah bocah lumba-lumba tersebut menjadi korbannya. Kemudian, untuk mencegah lebih banyak orang terbunuh, ibu bocah tersebut memutuskan untuk melarikan diri membawa formulanya. Untuk memastikan bahwa zat tersebut tidak hilang selamanya, nelayan itu memutuskan untuk campur tangan lalu menyebabkan pesawat itu jatuh. Mengetahui kebenaran ini, bocah itu putus asa dan bahkan tidak menyadari saat musuh menumpahkan senyawa itu ke dalam air. Tujuannya adalah untuk mengendalikan gurita raksasa dan menjadikannya pelayannya. Makhluk itu menyerang perahu yang ditumpangi Dolphin Boy, tapi dia berhasil kabur. Nelayan penipu itu pun mencoba menembaknya, tapi Snowball berhasil menyelamatkan saudaranya lalu kabur.
Dalam perjalanan, dolphin secara tidak sengaja menelan sedikit tinta dan tak lama kemudian mulai sakit. Di Red Island, Nenek Zar dan kelompoknya telah menyadari apa yang terjadi. Mereka sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan bocah itu ketika, tanpa diduga, ia muncul bersama saudaranya. Lumba-lumba itu baru saja akan menerima nasib tragisnya saat Zar memintanya meminum air mata Nahid. Dengan seketika, Snowball pun sembuh. Untuk membatalkan efek awan hitam yang dihasilkan oleh gurita, Nenek Zar memerintahkan mereka untuk melepaskan semua air mata yang dihasilkan oleh Nahid dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, bocah lumba-lumba dan saudaranya pergi mencari bala bantuan untuk pertempuran. Kapten Merfarid bermaksud membantu mereka. Oleh karena itu, para wanita meminjamkan kapalnya agar ia bisa bertarung. Namun, kapal itu kehabisan bahan bakar. Namun, masalahnya akan segera terpecahkan karena istrinya mendekati pulau itu. Sementara itu, bocah lumba-lumba itu berhasil mengumpulkan puluhan lumba-lumba untuk membantunya menyelamatkan lautan dan memimpin kelompok besarnya itu dalam duel melawan gurita dan tuannya. Kelompok itu memancing lawan mereka yang dikendalikan oleh tinta ke pantai Pulau Merah, tempat di mana air mata Nahid telah disebarkan. Dengan cara ini, mereka mampu membebaskan ikan dari kendali gurita dan membantu mereka kembali normal. Sekarang, setelah laut tidak lagi tercemar, Kapten Merfarid memutuskan untuk berendam bersama teman-temannya. Dan bocah lumba-lumba bermaksud untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Bocah itu meminta bantuan dari hewan-hewan yang telah ia selamatkan untuk menangkap musuh-musuhnya dan menghentikan mereka dari terus mengancam kehidupan di lautan. Pada saat itu, gurita itu berada di dasar laut menghasilkan lebih banyak tinta untuk mendapatkan kembali kendali atas makhluk-makhluk itu. Tetapi dua bersaudara itu tak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara hewan-hewan itu bersatu untuk menghentikan gurita, Snowball dan saudaranya berkonsentrasi untuk mengalahkan tuannya. Namun sayangnya mereka malah tertangkap. Semua tampaknya hilang ketika sang kapten dan krunya muncul untuk membantu dan menyerang gurita mutan. Pada titik ini, makhluk itu mulai mengalami perubahan pada tubuhnya dan menjadi lebih besar, memperoleh penampilan yang menakutkan. Monster itu kemudian menyerang kapal Merfarid dan dengan mudah menghancurkannya. Hal itu menyebabkan semua penumpang harus melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, makhluk itu benar-benar di luar kendali dan akhirnya melahap tuannya sendiri. Dengan hancurnya kapal itu, laut tercemar oleh bahan bakar dan petir menyebabkan kebakaran besar di dalam air. Oleh karena itu, para penumpang harus menumpang lumba-lumba untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, bocah lumba-lumba itu melihat gurita sedang berenang menuju pulau itu. Ia tahu bahwa jika makhluk itu sampai di sana, tidak akan ada lagi yang mampu menghentikannya. Kemudian, bocah itu membuat keputusan yang berisiko dan meminta saudaranya untuk menjaga teman-temannya. Sementara itu, ia meminta bantuan ikan paus untuk dilemparkan ke pulau itu. Nenek Zar dan Nahid baru saja akan dilahap ketika bocah lumba-lumba itu muncul dan melompat ke atas kepala gurita raksasa. Beberapa menit kemudian, hujan mulai turun dan tidak ada yang tahu kemana monster itu pergi. Kapten Merfarid mengkhawatirkan anak itu dan memainkan alat musik untuk memanggilnya dimanapun ia berada. Sementara itu, bocah lumba-lumba itu berada di dasar samudra. Anak laki-laki itu terluka parah dalam pertempuran. Tapi Nahid menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkannya dan menyerahkannya kepada saudaranya. Setelah menangkap bocah itu, Snowball berenang ke permukaan dan menyerahkan saudaranya kepada Kapten Merfarid. Bocah itu tidak sadarkan diri, tetapi dengan bantuan temannya, ia berhasil mengeluarkan semua air dari paru-parunya dan bernapas lagi. Setelah menjalani petualangan yang hampir merenggut nyawanya, bocah lumba-lumba dan saudaranya mendapat keluarga baru dan mulai hidup di Pulau Merah bersama teman-teman mereka. Di sisi lain, gurita kembali menjadi gurita seperti makhluk lainnya dan sekarang harus menanggung akibat dari semua kejahatan yang telah ditimbulkannya pada makhluk laut. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang film ini?